Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi rekan sekalian, berjumpa lagi dengan saya di channel Sedang CPT, channel belajar mengajar. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan bahas sebuah topik pada pemrograman berorientasi objek, yaitu polimorfis. Polimorfis ini termasuk ke dalam beberapa pilar PBO yang harus kita kuasai ya, selain dari pewarisan dan enkapsulasi. Apa yang dimaksud dengan polimorfis? Poli itu artinya banyak, kemudian morfis adalah bentuk. Jadi sebuah pola yang membuat kita bisa membuat sebuah bentuk yang banyak. Maksudnya adalah kita bisa memberikan nama yang sama pada bentuk yang berbeda-beda. Apa bentuk yang berbeda-beda itu? Mungkin saja isinya yang berbeda, atau mungkin parameter yang berbeda, atau mungkin saja tipe data yang berbeda-beda, tapi namanya sama, gitu ya. Oke, kita lihat. Polimorfis ini terbagi dua. Yang pertama adalah statik polimorfis. Statik artinya adalah tetap, polimorfis itu tadi ya, sesuatu yang memiliki bentuk yang berbeda-beda. Apa ciri-ciri daripada statik polimorfis? Adalah dia menggunakan metode overloading. Nanti kita punya nama yang sama untuk beberapa metode pada kelas yang sama. Jadi kelasnya sama, satu kelas saja, tetapi nama pada kelas-kelas tersebut sama dengan parameter yang berbeda-beda, mungkin saja dengan tipe data yang berbeda-beda. Itu yang pertama ya, yaitu statik polimorfis. Yang kedua adalah dynamic polimorfis. Adalah polimorfis yang sifatnya selalu berubah-ubah. Ditandai dengan adanya method overriding dan interface. Apa itu method overriding dan interface? Ini adalah dua hal yang nanti akan kita temukan pada pewarisan. Jadi kalau misalkan kita membuat sebuah pewarisan terhadap sebuah kelas, maka kelas turunannya itu akan bisa menggunakan metode yang sama seperti kelas supernya. Dengan nama yang sama, si kelas turunan bisa menggunakannya juga. Ya, tapi mungkin saja ada beberapa parameter nantinya yang kita rubah. Pada video kali ini kita akan bahas mengenai statik polimorfis. Ya. Silakan kita buka Visual Studio Code. Oke, saya sudah berada di Visual Studio Code. Sekarang kita mulai dengan file baru ya. File baru. Untuk teman-teman ketahui, kita akan menggunakan statik ini menggunakan bahasa Python. Kita coba simpan dulu ya. Simpan. Oke. Simpan ya, kita berikan nama statik poly.py. Oke, kita mulai dengan membuat kelas. Misalkan saya punya kelas, kita berikan nama kucing. Kelas kucing. Kemudian kita buat konstruktornya def spasi underscore 2 kali, kemudian init underscore 2 kali, kemudian self, koma. Kita punya data member, misalkan nama dan usia ya untuk kucing. Enter, self,
dot nama sama dengan nama seperti biasa ya, self dot usia sama dengan usia. Kemudian kita punya sebuah metode lagi, kita berikan namanya info, kemudian self, lalu isinya adalah print, apa yang kita cetak, nama saya adalah self dot nama, kemudian kita berikan seperti ini ya, dan usia saya adalah self dot usia, kemudian tambahan sedikit lagi tahun. Kita coba buat satu lagi, def suara, self 2, kemudian adalah print. Kira-kira suara kucing itu kita buat adalah, buat suara kucing di sini meow meow meow. Oke, nah sekarang kita coba buat sebuah kelas lagi, kelas lainnya kita berikan namanya adalah kambing. Kita buat konstruktor ini, skor 2 kali, kemudian self, nama, kemudian usia. Self dot nama sama dengan nama, kemudian self, kemudian self dot usia sama dengan usia. Lalu ada kita punya def info, self, print, nama saya. Jadi kita buat sama ya, nama saya adalah self dot nama, kemudian dan usia saya adalah ini, kemudian koma, self dot usia tahun. Bersuara, self 2, kemudian print suara kambing, kita buat mbe. Oke. Nah, di sini kita sudah punya 2 kelas. Ada kelas kucing dan ada kelas kambing. Masing-masing ada konstruktor dengan nama yang sama, kemudian parameter juga yang sama, kemudian ada metode yang disebut dengan info isinya juga sama, kemudian bersuara, ada metode satu lagi yaitu bersuara dengan
data member yang sama juga, atau parameter yang sama. Sekarang kita buat objek ya, kucing 1, kita berikan kucing, kemudian dia memiliki nama, kita berikan Kitty dengan usia adalah 2 tahun misalkan. Kemudian satu lagi ada kambing 1 sama dengan kambing, kita berikan namanya adalah berikan nama kambing ya, Bandot, ada nama kambing Bandot. Kemudian usianya adalah kita berikan 4 tahun misalkan ya. Nah, coba kita jalankan hewan dalam kurung, hewan in ya, dalam kurung kucing 1, lalu ada kambing 1. Apa yang akan dilakukan? Kita minta untuk menampilkan ya, for hewan in kucing 1 dan kambing 1. Kita jalankan ya, hewan ini adalah save dot, misalkan kita mau jalankan info ya, info, kemudian satu lagi hewan dot bersuara. Coba kita jalankan, ya hasilnya seperti apa. Oke, udah keluar ya. Nama saya adalah Kitty dan usia saya adalah 2 tahun. Kemudian dia menampilkan hewan bersuara. Oke, sekarang kita coba. Ini sudah kita lihat ya, ada 2 kelas. Sekarang 2 kelas, masing-masing kelas itu memiliki metode yang sama, tapi isinya yang berbeda. Misalkan namanya bersuara juga ya, pada kelas yang sama. Suara, lalu ada self, kemudian di sini ada kita tampilkan print suara, kemudian self, nama, nama, kemudian di sini ya, ini adalah meow 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 meow. Kita simpan. Sekarang coba kita jalankan ya, apakah bisa ya. Kita lihat. Jadi muncul di sini ya. Ini sebelah atas adalah metode yang pertama, kemudian metode yang kedua ada di sini. Dan sebagai kesimpulan bisa kita lihat bahwa kita bisa membuat 2 metode yang namanya sama pada satu kelas ya. Dan dua-duanya bisa dijalankan. Itu yang disebut tadi dengan method overloading. Baik, demikian dulu video kita pada bagian pertama polymorphis ini. Kita akan lanjutkan dalam pembahasan dinamik polymorphis.
Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.